Halo guys, gue Andrew. Kita kembali lagi di Hacker Holidays 2026 series by Try Hack Me. Dan kita kali ini sudah berada di room yang bernama Pack Light. Oke, kita bisa langsung aja masuk ke conscious briefingnya. Kategori incaran kali ini adalah forensik. Di sini kita bisa langsung baca, a short capture from the guest network is Overa Pool before the connection drop. Somewhere in the traffic, a quiet little errand is running on a loop and it isn't part of any service the hotel actually offers. So, dari briefingnya si concierge ini, si Vera ini tuh sudah bisa kebetulan ngambil paket trafficnya dia ya. Jadi dia bisa menggunakan tuh semacam traffic extraction untuk dianalisa. Nah, di file yang ini kalian bisa langsung download aja. Kebetulan saya sudah download dan kita bisa langsung masuk ke today's itinerary. Yang pertama adalah analyze the provided capture for a covered communication channel. Kemudian yang kedua adalah identify where the exfiltrated data is being hidden and reassemble it. Kemudian yang ketiga adalah decode the recover data and submit to Flag. So, tiga entitasnya adalah tiga. Yang pertama adalah analyze, kedua adalah identify, yang terakhir adalah decode. Dan kita bisa langsung buka tools Wireshark kita. Wireshark itu adalah tools yang umum sekali digunakan pada digital forensik. Di sini tuh Wireshark itu tuh umumnya digunakan untuk menganalisa traffic ya, network packet analysis. So, kita di sini ada banyak sekali request-nya. Ini adalah tampilan pertama kali ketika kita membuka file recap-nya. Dan saya kebetulan sebelumnya sudah menganalisa file-file ini. Dan yang menjadi perhatian saya adalah HTTP request ini. Kenapa? Di HTTP request ini lakukan get action ya, get ke temp updates.py. Hostnya datang dari bytelotushotel.thm port 8080. Kemungkinan dari hipotesis saya, bytelotushotel.thm8080 ini adalah T2 URL-nya si attacker. Dan mungkin kalau kita coba ke Google, kita coba ping atau kita visit, site can be reached. So, mungkin ini file sudah mati ya URL-nya ya. Jadi, yang kita hanya bisa lakukan adalah menganalisa apa yang sudah diambil oleh si bytelotushotel.thm ini. Kemudian yang kedua adalah HTTP request yang selanjutnya, yaitu mengambil teks Python. Di sini kita bisa langsung copy aja filenya, copy as ASCII text, kemudian buka text editor kalian. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste Python filenya. Kita bisa lihat di sini situ URL http bytelotushotel.thm port 8080. Sudah saya duga bahwa bytelotushotel.thm ini adalah situ URL si attacker. Di sini juga sudah ada function def get key, function sort, send LTR. LTR ini adalah kemungkinan left to right ya, kemungkinan ya. Jadi on press satu lagi, dan yang terakhir di sini kita mengambil mendengarkan keyboard listener ya. Jadi kalau kita analisa sedikit, si Python file-nya ini adalah keylogger. Keylogger itu apa sih? Keylogger itu adalah malware yang mengambil keystroke kalian ketika kalian mengetik. Jadi bahaya dari keylogger ini adalah mau kalian membuat password secanggih apapun, sepanjang apapun, serumit apapun, kalau kalian masih mengetikkannya ke dalam mengetik berdasarkan keyboard ya, nah itu akan kekirim datanya ke situ servernya si attacker. Di situ adalah bahaya dari keylogger malware. Oke, dari yang kita pelajarin di sini, XOR ini mengambil bytes data dari datanya dia, kemudian mengambil key-nya, dan di sini ada list comprehension menggunakan looping. Di sini I di modulo panjang dari key. Key-nya ini kalau kita calculate itu sepanjang 25 karakter. Kenapa? Dikarenakan ada string concatenation di sini. Jadi penggabungan dari hotel staff only dan keep secret. Selanjutnya kita masuk ke send LTR. Dia mengambil raw bytes-nya dari karakter yang sudah di-encode ke dalam UTF-8. Kemudian di-encrypt menggunakan si sort tersebut dengan key-nya. Kemudian base64 string, jadi dia encode lagi dari source, kemudian dia encode lagi jadi base64, dan sisanya dia hanya mengirim ke request-nya itu ke situ URL-nya dia. Oke, kalau untuk yang function on press ini, kita sebenarnya hanya mengirim ketikan aja sih, ketikan keystroke ya. Terus ya sudah, dari situ kita bisa membuat sebuah script Python
di mana untuk mendecode filenya tadi ya. Kan task pertama tadi kita sudah menganalisa. Kemudian yang kedua, kita harus identification, the exfiltrated data is being hidden and reassemble it. Hiddennya di mana? Hiddennya itu kita sudah tahu kalau dia di sort dulu, ada key-nya, kemudian di encode lagi menjadi base64. Base64 inilah yang dikirim ke situ URL-nya. Dan kita harus menyusun semuanya itu. Di sini kita bisa langsung menggunakan command line tshark. Tshark ini untuk mengambil filter dari Wireshark file picket.dng-nya, traffic, nama filenya, -y, yang mengandung ini semua ya, HTTP cookie contains hotel says state. Ini hotel says state ini diambil dari mana? Diambil dari file yang ada sudah di sini ya. Jadi cookie-nya itu dikirim berdasarkan hotel says state dengan payload yang sudah di-encrypt menggunakan base64. Selanjutnya kita enter aja dan ini akan redirect ke row.cookies.txt. Kita ls, kita cat row cookies.txt-nya, dan di sini sudah ada data-data yang sudah dikirim ke dalam situ URL-nya. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan Python script untuk mendecode semua yang ada di dalam file row_cookies.txt. Cat decode.py. Nanti file ini akan saya upload ke GitHub gist saya, dan untuk isi codingnya adalah key byte ordinal age. Kenapa ordinal age? Jadi tadi kan di passkey-nya itu kan sudah ada ini ya, P1 dan P2-nya di concate, terus ini adalah jadi key-nya, hotel staff only, keep secret. Kenapa saya ambil ordinal H aja? Karena kata-kata pertama di sini adalah H. Tahu dari mana? Ketika dia XOR bytes-nya ini, datanya ini di-store dengan panjang si i-nya, indeks pertama 0, di modulo panjang key-nya 25. Jadi 0, karena datanya cuma per satu huruf dikirim ke situ URL-nya, per satu huruf ini cuma ada satu data aja. Jadi indeks ini akan selalu 0. 0 di mod 25 itu akan menghasilkan 0. Nah, makanya itulah key-nya itu yang diambil dipakai adalah H. Oke. Jadi kita langsung susun aja file Python-nya di sini. Kita sudah membuatnya dan sekarang kita jalankan Python 3 decode.py. Di sini kalian bisa sesuaikan nama file yang tadi kalian dapat dari menggunakan tshark. Terus kita jalankan dan sudah ada flag-nya berikut ini. Oke, segitu aja. Thank you.